Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Oke, setelah kita belajar tentang kuartil, salah satu bagian dari ukuran letak data, kali ini kita akan belajar tentang desil dan juga persentil ya, sekalian dua. Ini juga bagian dari ukuran letak data. Nah, bagi kalian di kelas 12 SMA, ini adalah materi matematika wajib. Oke, tonton dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya kalian benar-benar paham. Baik adik-adik, sebelum kita jauh membahas tentang desil dan persentil, satu hal yang perlu kalian pahami terlebih dahulu adalah ketika kita membahas kuartil, kalian ingat kuartil membagi data menjadi 4 bagian, iya kan? Nah, sedangkan desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Persentil membagi data menjadi 100 bagian. Tentunya setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Gitu ya. Jadi prinsipnya sama dengan kuartil. Oke, kita mulai desil data tunggal, juga persentil data tunggal. Untuk desil data tunggal, rumusnya ya, DI, desil ke I itu sama dengan datum ke I dikalikan N ditambah 1 dibagi 10. Kalau kemarin ketika kita membahas tentang kuartil, ini dibagi 4, kan gitu ya. Maka kuartil hanya ada 3, sedangkan desil dibagi 10 adik-adik. Sehingga nanti desil itu ada sampai dengan 9, gitu ya. N adalah ukuran data. Nah, bagaimana dengan persentil? Persentil itu dibagi 100, rumusnya sama, persis sama. Persentil ke I itu sama dengan datum ke I dikalikan N ditambah 1 dibagi 100, gitu ya. Jadi dibagi 100 bagian. Maka persentil nanti akan ada dari persentil 1 sampai dengan persentil 99, gitu ya. Oke, kita coba contoh soalnya. Misalkan ada data seperti ini, tentukan desil keempat dan persentil ke-60 dari data ini. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ini kita urutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Jadi kalau kita urutkan 3, kemudian 4, gitu ya, kemudian 4 lagi, ini 3, 4, 4, gitu kan. Kemudian apa? 5, 1 ya, hanya 1, 6-nya ada 1, 2, 3, 4, 6-nya ada 4. Kemudian ini kita coret coba ya, supaya tidak bingung. 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 ini. Kemudian 8, 8-nya ada 1 terus 2 ya, 8 ada 2, kemudian 9, 9-nya juga ada 2. Nah, kita urutkan seperti ini. Kita cek coba, benar gak jumlahnya sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jangan sampai ada yang terlewat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi N-nya sama dengan 15. Oke, nah kita mau mencari desil keempat. Desil keempat berarti sama saja datum keempat dikali dengan N plus 1, berarti 15 ditambah 1 dibagi 10, iya kan? Dibagi 10. Oke, maka sama dengan berapa? Sama dengan datum, berarti ini berapa? 16 ya, 16 kalikan 4, 64. 64 dibagi 10 berarti 6,4, iya kan? Berarti sama saja datum ke-6 ditambah sisanya kan 0,4. 0,4 dikali selisih datum sesudahnya 6, berarti 7 dikurangi datum ke-6. Ini ya. Oke, sama dengan datum ke-6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-7 juga 6. Berarti ini 6 ditambah 0,4 karena datum ke-7 juga 6, berarti 6 kurangi 6. Ini 0 kalikan ini 0, maka sama dengan 6. Desil keempat sama dengan 6. Kemudian lanjut persentil ke-60, berarti data ke-60 dikali 15 ditambah 1 dibagi 100. Oke, maka berapa? 16 dikali 6 itu kan 96, betul ya? Tambah 01 berarti 960 dibagi 100 berarti 9,6.
Jadi datum ke 9,6. Artinya apa? Sama dengan datum ke 9 ditambah 0,6 dikali datum ke 10 dikurangi datum ke 9. Oke, datum ke 9 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 10-nya 7 juga. Berarti gini, 7 ditambah 0,6 datum ke 10 juga 7. Berarti 7 kurangi 7, 0 kali ini 0. Maka persentil ke 67. Selesai ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan untuk data kelompok. Untuk desil data kelompok, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya. Oke, desil data kelompok. Nah, kalian ingat kuartil rumusnya bagaimana? Sama adik-adik, sama persis, bedanya hanya di sini saja. Jadi kalau kalian kuartil sudah paham, mestinya desil maupun persentil kalian juga paham. Oke ya, yang membedakan hanya di bagian ininya saja. Kalau desil dibagi 10, sedangkan kalau persentil, kita lihat persentil dibagi 100. Gitu ya, dibagi 100. Istilahnya juga sama. DI berarti desil ke I, TB berarti tepi bawah kelas desil ke I. N ukuran data jelas, sigma F, ya kan? FKSI berarti frekuensi kumulatif sebelum desil ke I. Kemudian FI itu frekuensi kelas desil ke I. P panjang kelas. Nah, I-nya karena ini desil berarti 1 sampai dengan 9. Ya. Persentil juga sama. Sama persis semua. Yang membedakan hanya ini, I-nya sampai dengan 99. Bisa dipahami ya? Nah, untuk bisa tahu kelas desil ke I, kelas persentil ke I, berarti kan kita menentukan kelasnya dulu. Jadi kalau kita mau mencari kelas desil ke 1, berarti ya kita menggunakan ini, 1 dibagi 10 kali N, gitu ya. Jadi kelas, misalkan ya, kelas desil ke 1 berarti I nya diganti 1 per 10 dikali N. Nah, ini N nya tinggal berapa nanti? Oke, kita hitung letaknya di mana. Kalau misalkan mau mencari kelas desil ke 5, berarti ya ini 5 dibagi 10 dikali N, gitu ya. Jadi kita cari letak desilnya di mana, letak kelasnya di mana. Sama dengan persentil. Misalkan kita mencari kelas persentil berapa, misalkan persentil ke 15 misalkan. Berarti 15 dibagi 100 dikali N. Jelas ya? Nanti kita hitung N-nya berapa. Oke, misalkan persentil ke 60 seperti tadi, berarti 60 per 100 dikali N. Ya, dengan kita tahu letaknya di mana, maka kita bisa menentukan tepi bawahnya, frekuensi kumulatif sebelumnya, frekuensi kelasnya, gitu kan. Oke, kita coba untuk contoh soalnya. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komen di bawah, ya. Untuk contoh yang pertama, perhatikan ini. Dari tabel distribusi frekuensi berikut, tentukan desil ke-6 dan persentil 40. Kalau ada tabel seperti ini, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah ya, jumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi ini kita jumlahkan, jumlahnya berapa ini? Sama dengan ini 20, 20, 40, 20, 60 ya. Jumlahnya 60, sigma F 60, N-nya 60. Kalau kita mau menentukan desil ke-6, kelas desil ke-6 dulu. Kelas desil ke-6 berarti apa? 6 dibagi 10 dikali N. Nah kan gitu ya. Berarti ini kalau kita coret 6, 36. Nah, 36 atau datum ke 36 letaknya di mana? Gitu ya. 1 sampai 8 di sini jelas. Kan ini sudah urut dari kecil ke besar. 1 sampai 8 di sini, kemudian lanjutannya berarti 9 sampai 23 di sini. Iya kan? Kemudian 24 sampai berapa? 35 ya, sampai 35 di sini. 24 sampai 35 di sini. Betul nggak? Betul. Kemudian kalau 24 sampai dengan 35 ada di kelas ini, berarti kan kalau 36 mestinya ada di sini ya. Ada di sini. Jadi ini adalah kelas desil ke-6. Oke, kelas desil ke-6. Jadi mulai berapa berarti ini? 36 sampai dengan kalau 35 tambah 18 berarti 53 ya. 36 sampai 53 ada di sini.
Nah, baru kita susun desil ke-6 itu tepi bawah desil ke-6. Tepi bawah berarti kita cari tengah-tengahnya antara ini. Kan letaknya kelasnya di sini kan? Letak kelasnya ini. Nah, ini tengah-tengah antara 158 dengan 159 berapa? 158,5. Gitu ya. Ditambah dengan ini 6/10 kali 60 berarti 36 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum, berarti ini kita jumlahkan semua ya. Berapa berarti? 27 tambah 8, 35. Oke, dibagi frekuensinya dia, frekuensi kelasnya 18 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya berapa ini? 3, iya kan? 161 kurangi 158 atau 159 kurangi 156, berarti kan 3 kan? Panjang kelasnya adalah 3. Nah, ini kita coret kan boleh 6. Oke, berarti sama aja dengan 158,5 ditambah 1/6. 1/6 itu berapa adik-adik? 0,167 kira-kira gitu ya kalau kita bulatkan. Maka sama dengan berapa? 7, 6, ini 6,851. Oke ya, atau boleh kalian bulatkan 158,67 misalnya gitu, boleh. Oke, ini adalah desil ke-6 ya. Sekarang persentil ke-40. Sebelum kita mengajak ke persentil 40, kita cari dulu kelasnya persentil 40. Kelas persentil 40 berarti sama dengan 40 dibagi 100 dikali banyaknya data ya, jumlah data. Berarti berapa nih? Ini 24, nolnya 2 hilang ya. Oke, berarti 24. Letak datum ke 24 di mana? Tadi ya, 8 dengan 15 23 kan? Berarti ada di sini kan gitu ya. Mulai 24 sampai dengan berapa ini? 35 ada di sini. Berarti kelas persentil 40 ada di sini. Ya, kelas persentil 40 gitu ya. Nah, berarti persentil 40 gimana? Tepi bawahnya berapa? Berarti kan kita cari tengah-tengahnya ini antara 155 dengan 156, berarti Pak 155,5 gitu ya. Ditambah dengan ini 24 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, berarti sebelumnya 12 ini ditambahkan semua ya. 23 dibagi frekuensinya dia 12 dikali dengan panjang kelas sama 3. Ini kita coret 4. Berarti kan sama saja dengan 155,5 ditambah 1/4. Berarti berapa? 0,25 sama dengan 155,75. Betul ya? 155,75. Oke, selesai. Bisa dipahami? Kita coba lagi untuk yang bentuk histogram. Perhatikan baik-baik. Share video ini jika kalian rasa video ini sangat bermanfaat. Oke. Contoh yang berikutnya, tentukan desil ketiga dan persentil 75 dari histogram berikut. Nah, ini supaya lebih jelas kita tuliskan aja di sini frekuensinya ya. Ini 5, sini 10, ini 9, ini 8, ini berarti sama 5. Oke, kita jumlahkan dulu berapa ini. Ini kan 10 nih. 10 sama 10 20 ya. 20 berarti ini 17, 20 juga berarti N-nya atau sigma F-nya 40. Ya kan? Kemudian kita cari kelas desil ketiga. Kelas desil ketiga berarti karena desil berarti dibagi 10 ya. 3/10 dikali 40. Nah, ini hilang nih. Berarti berapa? 12. Oke, berarti letak datum ke-12 di mana? 1 sampai 3 di sini. Ya kan? Terus selanjutnya berarti 4 sampai 8 di sini. Selanjutnya 9 sampai berapa? 18 di sini. Ya kan? 9 sampai dengan 18 di sini. Berarti kelas desil ketiga itu ada di ini. Di frekuensi 10 ini. Ya kan?
Nah, sekarang untuk mencari desil ketiga yang kita butuhkan kan tepi bawah, ya kan? Bukan ini titik tengah, berarti bukan titik tengah ini, tapi tepi bawah. Kalau ini titik tengah kelas kedua, ini titik tengah kelas ketiga, berarti di tengah-tengah antara titik tengah ini itu merupakan tepi bawah. Ya, berarti berapa nih? Kalau kita tambahkan bagi 2, berarti 72,5. Jadi tepi bawahnya 72,5. Gitu ya. Jadi sini 72,5 ditambah ini 12, ya kan? Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dari 10 ini apa? 3 sama 5 ditambahkan berapa? 8. Dibagi frekuensinya dia berapa? 10, ya kan? Dikali panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Sudah, ini kan titik tengah, kita kurangkan aja 80 kurangi 75 atau 75 kurangi 70, oke? Jadi panjang kelasnya 5, ya. Boleh kita coret 2, berarti sama dengan 72,5 ditambah berapa nih? 4 dibagi 2, 2, betul ya? Berarti sama dengan 74,5. Ini desil ketiga. Bisa dipahami ya? Terakhir coba kita cari P75 atau persentil 75. Untuk mencari kelas persentil 75 berarti kita buat di sini 75 per 100 dikali 40. Oke ya. Berarti berapa nih? 75 kali 4, 300 dibagi 100, 30 berarti ya. Sama dengan 30. Berarti kita cari datum ke-30 itu di mana? Ini tadi kan 9 sampai 18 di sini. Iya kan? Kalau ditambah lagi 9 berarti 27. Ya, sampai dengan di sini tuh sampai datum ke-27. Berarti mulai dari 28 di sini. Ini 28 sampai berapa berarti? 35. Ya, letak datum 28 sampai 35 tuh ada di kelas ini. Jadi ini adalah kelasnya persentil 75. Oke, nah sekarang kita hitung persentil 75 berarti sama dengan tepi bawahnya. Berarti kita cari tengah-tengahnya ini. Ini berapa nih antara 80 dengan 85? Berarti kan 82,5. Maka tepi bawahnya 82,5 ditambah ini 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum ini. Sebelumnya 8, berarti berapa nih? Tambahkan semua. Ya, 19 tambah 8, 27. Oke, dibagi dengan frekuensinya dia 8 dikali dengan panjang kelasnya sama dengan tadi 5, ya. Maka sama dengan berapa? 82,5 ditambah ini berapa? 3 dikali 5, 15. Berarti 15 per 8 berarti berapa tuh? 82,5 ditambah 2 kurang sedikit ya, berarti berapa nih? 1 masih 7 itu 875. Oke, berarti jadinya 5, 7, ini 3 ya, 3, 2, 4. Nah, ini adalah persentil ke-75. Oke, demikian adik-adik, semoga ini bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan berjumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.